Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nikmatus Solikah NIM 107, Olivia Dwi Prahesti NIM 123, Seka Deviana NIM 124, dan Cynthia Apriani NIM 125. Kami akan mempresentasikan materi mengenai pajak atas bunga. Pengertian pajak atas bunga yang pertama adalah pajak atas bunga obligasi. Obligasi adalah surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Sementara bunga obligasi adalah imbalan yang diterima pemegang obligasi dalam bentuk bunga atau diskonto. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2009, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa bunga obligasi dikenai pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final. Yang kedua adalah pajak atas bunga simpanan koperasi. Atas penghasilan bunga berupa simpanan yang dibayarkan koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi akan dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Dasar hukum atas aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009. Perbedaan deposito dengan tabungan. 1. Deposito termasuk produk investasi, sedangkan tabungan adalah produk simpanan bank. 2. Suku bunga deposito lebih tinggi daripada tabungan atau simpanan bank. 3. Tabungan dapat diambil kapan saja, sementara deposito tak dapat menarik uang sampai masa jatuh tempo yang telah ditentukan. 4. Deposito untuk investasi, sedangkan tabungan untuk menabung. Kelima, ketika membuka tabungan, kita menerima buku tabungan dengan fasilitas kartu debit sebagai bukti Anda mempunyai tabungan di bank. Sementara di deposito, kita mendapatkan tanda bukti berupa biliet deposito. Dasar pengenaan tarif pajak bunga tabungan dan deposito. Terkait pengenaan pajak penghasilan atas bunga dari tabungan serta deposito meliputi beberapa hal berikut ini. 1. Pajak atas bunga dari deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat dengan sumber dana yang berasal dari devisa hasil ekspor yang ditempatkan di bank dalam negeri maupun cabang bank di luar negeri. Maka PPh yang bersifat final dikenakan tarif sebagai berikut. Yang pertama, tarif 10% dari jumlah bruto dengan deposito yang memiliki masa tempo 1 bulan. 2. Tarif 7,5% dari jumlah bruto dengan deposito yang memiliki masa tempo 3 bulan. Yang ketiga, tarif 2,5% dari jumlah bruto dengan deposito yang memiliki masa jatuh tempo 6 bulan. Yang keempat, tarif 0% dari jumlah bruto dengan deposito yang memiliki masa jatuh tempo lebih dari 6 bulan. 2. Pajak atas bunga dari deposito dengan mata uang rupiah yang memiliki sumber dana dari DHE serta ditempatkan pada bank dalam maupun cabang di luar negeri dikenakan tarif pajak berikut. Tarif 7,5% dari jumlah bruto dengan deposito yang memiliki jangka waktu 1 bulan. Tarif 5% dari jumlah bruto dengan deposito yang memiliki jangka waktu 3 bulan. Tarif 0% dari jumlah bruto dengan deposito yang memiliki jangka waktu 6 bulan atau lebih. 3. Pajak atas pajak bunga tabungan serta bunga deposito. Sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka tarif PPh bersifat final dikenakan tarif sebagai berikut. Tarif 20% dari jumlah bruto bagi wajib pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap. Tarif 20% dari jumlah bruto atau tarif berdasar perjanjian penghindaran pajak berganda P3B yang diberlakukan bagi wajib pajak luar negeri. Contoh soal bunga yang merupakan objek PPh pasal 4 ayat 2 final, penghasilan berupa bunga deposito dan
tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Atas bunga tersebut dikenakan tarif PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto dengan batas minimal. Contoh soal: PTA mempunyai tabungan sebesar 250 juta rupiah dengan bunga deposito sebesar 5% per tahun, maka PPh final yang terutang yaitu bunga deposito sama dengan 250 juta rupiah dikali 5% sama dengan 12.500.000 rupiah. PPh final terutang sama dengan 12.500.000 rupiah dikali 20%, hasilnya adalah 2.500.000 rupiah. Sekian dari presentasi kelompok kami.